kelahiran dan masa menyusuinya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa yu'an Syaibatul Hamdi ibn Hashim ibn Abd Manaf wa ismuhu Al-Mughirah ibn Qusay Usama Zaidan ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini nasab Nabi sampai pada Adnan, ya. Kalau diterusin ke atas sampailah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan tentu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. فهذا القدر المتفق عليه من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. Ini batasan yang telah disepakati oleh ulama tentang nasab Nabi yang mulia. Amma ma fawqa dzalik fa mukhtalafun fih. Adapun lanjut ke atasnya itu masih diperselisihkan. La yu'tamadu alaihi fi syai', ya, ghair anna mimma la khilafa fih an Adnan min walad Ismail. Akan tetapi yang tidak dapat disangkal bahwasanya Adnan merupakan anak turunan daripada Nabi Allah Ismail Nabiullah ibni Ibrahim Khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabail wa afdalil butun wa adharil aslab. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi dari kabilah yang paling bersih, ya, rahim yang paling utama, sulbi yang paling suci. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabihi. Maka tidak sedikit pun kekotoran jahiliyah itu meresap masuk dalam nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslimun bisanadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Muslim dengan sanad beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak turunan Nabi Allah Ismail. Jadi anak keturunan Nabi Ismail banyak. Yang paling utama mulia adalah Kinanah. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari anak turunan Kinanah pun banyak lagi. Maka terpilih Quraisy dari anak turunan Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy. Kemudian dari anak turunan Quraisy pun banyak. Terpilihnya adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dari Bani Hashim banyak tokoh pula, banyak orang-orang mulia. Maka terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Ini berarti sudah melewati seleksi ketat, ya, sudah melewati seleksi ketat. Wa ala kulli hal, seleksi dalam penetapan nasab mulia bagi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Bahkan rahim yang melahirkan Nabi disebut di dalam satu hadis, lam yazalillah yankuluni minal aslabil hasanah ilal arhamit tahirah. Allah senantiasa memindahkan asal kejadianku dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Nah, ini perlu difahami sebagaimana kemarin tentang masa jahiliyah, dan ternyata di dalamnya masih ada hanifiyah, satu faham keagamaan yang tak lain tak bukan adalah agama Islam yang dipegang erat oleh datuk-datuk beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi disebut sulbi yang baik,
berarti datuk-datuk Nabi ini bukan bahagian daripada orang-orang musyrik. Tidak, ya, mukmin muslim. Bahkan rahim yang melahirkan beliau turun temurun, rahim Sayyidatina Aminah terus ke atas, itu pun dari rahim yang suci. Berarti mukmin muslim. Ya. Kenapa? Sebab orang musyrik disebut najis di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, berarti Sayyidatina Aminah ini beliau adalah seorang mukminah muslimah. Jadi kaitannya di sini kita perlu memahami yakni tentang bangsa Arab sebagai bangsanya beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada disebutkan bughdul Arab nifaqun, membenci daripada bangsa Arab adalah suatu kemunafikan. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya bisa nyambung ke Nabi. Ya, karena Nabi ini bangsa Arab. Nah, di mana bangsa Arab ini jelas dimuliakan Allah, ya, karena menjadi bangsa dari Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, dari penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tentang keutamaan bangsa Arab itu sendiri atau Arab itu sendiri, dalam satu hadis Nabi bersabda, jadi ahibbul Arab li thalath, li'anni Arabi, wal Qur'anu Arabi, wa kalamu ahlil jannah Arabi. Cintai Arab karena 3 perkara, tersebab 3 hal cintai Arab. Li'anni Arabi, karena aku ini orang Arab. Karena aku ini orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, dan bahasanya ahli surga adalah bahasa Arab. Jadi jelas ya, maka ketika bangsa Arab sekarang mulai mengalami ya satu kemunduran, sebagaimana disebut dalam satu riwayat, idza dhallatil Arab dhallal Islam. Ya, bila mana bangsa Arab itu telah mengalami kemunduran, umat Islam pun ikut mundur. Umat Islam, dhallal Islam maksudnya umat Islam. Sebab kalau Islamnya, agama Islamnya itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi memang kualitas umat itu berbeda pada tiap zaman. Ya, pada tiap zaman. Jadi di mana bangsa Arab itu mereka memimpin di depan, menjadi para pemuka, maka mulialah pula umat Islam ketika itu. Ya, kita bisa lihat yang mulai dari Bani Umayyah, Abbasiyah yang diawali dengan Khulafaur Rasyidin terus sampai Turk Utsmani, itu masih keturunan daripada sahabat, ya. Nah, jadi penting untuk pembahasan tentang masalah kecintaan kita kepada yakni bangsa Arab. Jadi kesimpulannya, nggak bisa seseorang itu yakni memiliki satu pandangan negatif terhadap bangsa Arab, ya, karena melihat secara keseluruhan daripada bangsa Arab tersebut. Ini satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Ini merupakan tanda daripada keimanan tentang kecintaan kita kepada bangsa Arab, dimana tentu nanti ujung-ujungnya pada Bani Hashim sebagai puak, ya, asal daripada nasab beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir. Jadi oleh sebab itu perlu dijelaskan kembali tentang masalah yakni keutamaan bangsa Arab sebagai bangsa yang terpilih, ya. Sebab dalam yakni sejarah dari lahirnya Islam
di Jazirah Arab ini bukan tanpa alasan. Jadi kalau kita mau lihat secara geografis, negeri-negeri yang berbatasan dengan Jazirah Arab, yakni di barat itu peradaban materialistis. Adapun di timur, Cina dan India ketika itu, ya, pada abad ke-6, awal abad ke-6 Hijriah, Nabi sendiri kan 570. Ya, berarti pertengahan lewat, ya, abad ke-6 pertengahan lewat. Itu peradaban di timur, Cina dan India itu peradabannya masih yakni spiritual khayali. Artinya satu keagamaan yang dibangun dengan khayal. Adapun di barat itu dengan materialismenya yang paling tinggi, di timur itu dengan khayalan. Jadi nggak ada peradaban yang ketika itu hebat. Kenapa? Karena peradaban yang mereka capai hakikatnya adalah justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran yang sedalam-dalamnya. Ya, antum lihat seperti yakni Kekaisaran Romawi itu jelas, ya, yang dilakukan hanyalah invasi mencaplok daripada negeri-negeri yang tidak punya kekuatan militer ketika itu. Ya, Yunani apalagi, ya, tenggelam dalam satu perdebatan filsafat yang tidak berujung pangkal, yang hanya menghabiskan waktu. Ya, di timur jangan ditanya. Maka justru bangsa Arab itu yang relatif masih bersih. Cuman memang kalau ada satu yakni keburukan yang terjadi pada masa jahiliyah di dalam bangsa Arab, ini tersebab mereka yakni keliru dalam mengungkapkan kebenaran yang ada dalam jiwa mereka. Seperti saking kepengen masalah mulianya diri, ya, tentang masalah kemuliaan harga diri, sampai menguburkan anak. Masalah menguburkan anak pun tidak dari setiap suku, ya, dalam satu riwayat hanya dari Bani Tamim. Anak apa? Anak perempuan. Karena merasa hina kalau punya anak perempuan, demikian, ya. Tapi bukan kemudian anak perempuan itu dihinakan, tidak juga. Itu kan cuma dari Bani Tamim. Kenapa? Justru wanita di kalangan bangsa Arab tidak sebagaimana bangsa-bangsa lainnya. Kenapa demikian? Karena, ya, dari segi bahasa saja, ungkapan ketika kita bicara dengan orang laki sama orang perempuan beda. Itu kalau kita ngomong, misalnya kita ngomong yakni takallam, bicaralah. Kalau ngomong kepada orang perempuan, takallami, lebih lembut tentu, ya. Idhabi, idhab, terdengar agak keras. Kalau idhabi turun, suaranya turun, tidak datar sebagaimana di awal. Dari segi bahasa saja sudah ketahuan, ya. Artinya, ya, itulah kemuliaan bangsa Arab ketika itu, yang relatif masih bisa dimaafkan ketimbang bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita lihat bangsa yang lainnya seperti Persia, Yazdarjid sendiri, kaisar dari Persia itu, sampai menikahi anak kandungnya sendiri. Ya, artinya suatu hal yang, ya, bertentangan dengan akal sehat yang dilakukan bangsa-bangsa selain Arab ketika itu. Jadi jangan dibilang masalah jahiliyah cuma di bangsa Arab. Itu menyeluruh ke seluruh negeri-negeri yang katanya telah mencapai peradaban ketika itu. Jadi hakikat peradaban adalah ketika dimulai dari umat Islam, ketika bangkitnya Islam di negeri Arab. Jadi penting, ya, untuk kita pahami di sini. Jadi makna jahiliyah sendiri, ya, bukan jahiliyah
seperti yang ya disebutkan semena-mena dan lain sebagainya tentang